Yohanes pasal 21 ketika Tuhan Yesus bicara kepada Yohanes. Kita belum akan membaca ini, tetapi perikopnya memang berbicara tentang gembalakanlah domba-dombaku. Dan kita sudah tahu semua cerita ini ya, atau sebagian besar mungkin sudah pernah membaca ini, atau yang teratur membaca firman Tuhan Alkitab pasti tahu cerita ini. Tapi yang ajaibnya adalah pagi ini juga Tuhan mengajarkan saya satu bagian firman Tuhan di dalam Yehezkiel. Ya. Yehezkiel pasal yang ke-34 itu di ayat yang ke-31 dikatakan, kamu adalah dombaku dan domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Di bagian atasnya itu Tuhan sedang berbicara tentang bagaimana dia akan memulihkan dan dia akan mengumpulkan domba-dombanya, membalut yang luka. Intinya itu tentang penggembalaan. Dan lebih ajaib lagi adalah bahwa tadi pembacaan Alkitabnya juga dari Mazmur 78 ayat 70. Ya, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia akan menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Betul-betul gak janjian ya, Bapak Ibu yang kekasih. Tetapi rupanya Pak Sony memang pesannya hari ini adalah penggembalaan. Ya, kita nggak merencanakan, tetapi ada satu hal yang synchronize gitu kan. Ada satu hal yang sejalan yang kita dapatkan tanpa pembicaraan sama sekali, tetapi terkonek oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini ibadah kita ditandai dengan sebuah koneksitas dengan Roh Kudus pada pesan yang sama, yaitu penggembalaan. Pesan pada pagi ini adalah tantangan kemuridan ya dalam penggembalaan. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-21. Dikatakan mulai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca bahasa Indonesianya memang semuanya pertanyaan Tuhan Yesus itu diterjemahkan dengan kata apakah engkau mengasihi aku. Tapi di dalam terjemahan aslinya itu ada perbedaan ya. Tuhan selalu bertanya dan Petrus menjawab pertanyaan Tuhan itu dengan jawaban yang dalam bahasa Indonesia sama bahasanya. Aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Di dalam terjemahan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani juga dibedakan demikian. Yang Tuhan tanyakan itu sebuah pertanyaan karena Tuhan hanya punya satu ukuran kasih, yaitu yang namanya agape. Tuhan tanya pada Petrus itu, apakah engkau agape aku? Artinya, apakah engkau mengasihi seperti aku mengasihi engkau? Dengan kasihnya Tuhan, kasih yang unconditional love, gitu kan?
kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak menuntut, ya, kasih yang tidak terduga besarnya seperti apa, pokoknya yang melampaui segala sesuatu, kasih yang menutupi kesalahan, kasih yang menutup pelanggaran, kasih yang mempercayai segala sesuatu, itu adalah kasihnya Tuhan, itu agape. Tuhan tanyakan kepada Petrus itu, apakah engkau agape aku? Kita membaca dalam bahasa Indonesia hanya jawaban Petrus sepertinya sama dengan pertanyaan Tuhan, ya aku mengasihi engkau. Tetapi 3 kali Petrus ditanya, Petrus itu menjawab dengan jawaban yang berbeda, karena Petrus menjawabnya dengan aku filia engkau aja, ya, bukan aku agape engkau. Petrus sudah tahu diri pada waktu itu karena dia sudah gagal 3 kali, ya, menyangkal Tuhan, dan Tuhan memulihkan kegagalannya itu dengan 3 pertanyaan juga, pertanyaan tentang kasih kepada dirinya. Dan Petrus jawab Tuhan itu hanya dengan jawaban aku filia engkau. Filia itu adalah kasih seorang sahabat, ya, kasih seorang sahabat. Tidak setinggi kasihnya Tuhan, tapi kasih seorang sahabat juga hebat. Kenapa? Karena seorang sahabat rela memberikan nyawanya untuk sahabat. Tapi masih di bawah jawaban dari pertanyaan Tuhan, masih di bawah dari agape-nya Tuhan. Tapi setiap kali Petrus menjawab aku filia engkau, Tuhan berikan sebuah penegasan, sesuatu yang menghiburkan dan menguatkan Petrus. Dalam bahasa Indonesia kembali kita melihatnya sama. Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, penjelasan yang bagus untuk jawaban Tuhan itu yang tadi kita baca dalam Mazmur tadi, ya. Disebutkan di Mazmur tadi kan, Tuhan mengambil Daud itu dari kandang-kandang domba. Dari awalnya dia menyusui anak-anak domba, kemudian dia menggembalakan domba-domba Tuhan, ya. Yakub itu menggembalakan Israel. Ada perbedaan di dalam Mazmur tadi, menjelaskan tentang ada domba yang masih disusui, tapi ada domba yang dikasih makan. Itu sesuai dengan pertanyaan jawaban Tuhan. Yang pertama ketika Petrus ditanya demikian, Petrus menjawab demikian, Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku, feed my lamb, feed my sheep. Ya, sheep itu artinya domba yang dewasa, domba yang besar. Ya, beri makan domba-dombaku. Nah, kalau domba yang besar diberi makan. Tapi yang kedua itu disebutkan bukan feed my sheep, tapi feed my lamb. Artinya beri makanan untuk anak-anak domba. Nah, anak-anak domba ini kan bukan makanan biasa, tapi dia diberikan susu seperti. Saudaraku, kita melihat sebuah keajaiban dari Alkitab, penjelasan dari apa yang tertulis di sini ternyata ada di Mazmur, dan kita mendapatkan sesuatu pada hari ini secara lengkap. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, maksud Tuhan kenapa? Yang satu dia bilang feed my sheep, yang satu dia bilang feed my lamb. Ya, Tuhan selalu melihat dan menghargai respon kita terhadap pernyataan kasih Dia. Haleluya. Tuhan tidak meremehkan siapapun di antara kita sejauh kita memang mau merespon dan menanggapi pernyataan kasih Tuhan. Tuhan bilang pada kita semua, apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah kita semua agape Tuhan? Dan ketika kita jawab, Tuhan enggak, kami hanya filia engkau. Kami hanya mengasihi Tuhan sebagai seorang sahabat. Tapi Tuhan bicara kepada kita, Tuhan menegaskan kepada kita. Itu Dia terima, Dia hargai, dan Dia tidak abaikan. Tapi berikan sesuatu, Tuhan berikan seperti kepada Petrus. Feed my sheep, feed my lamb. Artinya Bapak dan Ibu, setiap pernyataan kasih kita, sekecil apapun kepada Tuhan, Tuhan itu hargai dan Tuhan percayakan sesuatu atas setiap kesiapan kita untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita dipanggil masuk dalam keadaan seperti ini bukan untuk jabatan-jabatan di dalam pelayanan saja, tetapi di dalam setiap kehidupan kita. Kita dibawa masuk ke dalam sebuah pengalaman yang terus meningkat di dalam Tuhan sejauh dan sebesar respon kita kepada kasih Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan karena sebuah jabatan, bukan karena sebuah nilai-nilai keagamaan atau aktivitas, tetapi kita merespon dan melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Wah, kalau mengasihi Tuhan jadi ingat Yohanes 14:21 ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Sesimpel itu saudaraku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Betul ya Bang, ayat hafalannya? Nah, lulus. Puji Tuhan, saya anak PA-nya Bang Osten. Ya, jadi seperti tadi ngafalin Yohanes 1 ayat 8, saya masih ingat, memang ingat gitu kan. Dan itu tertanam ketika kami PA. Karena apa? Itulah buktinya kita mengasihi Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, pertama adalah memegang dulu. Ya, sehingga kalau Tuhan bertanya, apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan? Yang pertama Tuhan tanya, kamu mau pegang perintahku enggak? Mengasihi Tuhan itu bukan berarti lalu rela mati, itu nanti akan sampai ke sana. Ya, saudaraku, sebelum mati di tangan mungkin orang yang menganiaya, sekarang mau nggak mati untuk diri sendiri karena memegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan itu sakit. Ibrani 4:12 bilang apa? Firman Tuhan itu seperti pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi kalau saudara pegang firman Tuhan, musuh sama orang, tapi yang pertama musuh diri sendiri. Pegang firman Tuhan itu menyakitkan. Tapi itulah tantangan kemuridan. Jadi murid Tuhan yang pertama-tama adalah memegang firman Tuhan. Dan memegang firman Tuhan kuncinya dimulai dengan menghafalkan firman Tuhan. Jadi menghafal ini bukan tradisi. Ini bukan sebuah ritual keagamaan atau ritual ibadah. Tapi menghafal firman Tuhan itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Gimana kita mau mengasihi Tuhan kalau kita nggak pegang firman-Nya? Tanda kasih kita kepada orang yang melayani, yang membesarkan kita, orang tua kita adalah kita pegang kata-katanya. Kita pegang ucapannya. Kalau orang tua aja kita pegang ucapannya, masa perkataan Tuhan nggak kita pegang? Ya, karena semua kepribadian dan karakter, semua kasih Tuhan tergambar di dalam firman-Nya. Jadi yang pertama adalah pegang firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Gak usah jauh-jauh, ya. Yang kedua, melakukan perintah Tuhan. Bukan hanya pegang, tapi lakukan. Kami belajar bersama dengan jemaat itu untuk selalu dapatkan tuntunan setiap hari, ya. Setiap hari kita belajar karena di situ kita belajar mengasihi Tuhan. Mengerti bahwa apa yang Tuhan inginkan itu selalu Dia sampaikan. Melakukan itu bukan berdasarkan tuntunan mingguan, tapi berdasarkan tuntunan harian Tuhan atas kita. Kita memulai segala sesuatu, kita mulai dengan memegang dan melakukan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya merespon kepada kasih Tuhan sedemikian itu, percaya seperti yang Tuhan katakan kepada Petrus. Tuhan pasti percayakan sesuatu yang kita mungkin juga tidak suka. Ya, setiap pernyataan kasih Tuhan kepada kita akan Tuhan respon dengan sebuah kepercayaan, dengan sebuah tanggung jawab, dengan sebuah rancangan yang besar. Dan rancangannya Tuhan, kepercayaan, tanggung jawabnya itu adalah ikut ambil bagian di dalam apa yang menjadi perasaan dan kerinduannya Tuhan. Untuk terlibat di dalam apa yang jadi hasratnya Tuhan. Untuk terlibat di dalam apa yang menjadi mimpi-mimpinya Tuhan. Tuhan itu bermimpi seluruh dunia manusia ini diselamatkan. Haleluya, amin. Dia tidak menginginkan satu orang pun berdosa di dunia ini mati dalam dosanya, tapi Dia ingin supaya semua manusia itu diselamatkan. Itulah kasihnya Tuhan. Dan ketika kita merespon kepada kasihnya Tuhan, Dia taruh hatinya itu, kasihnya kepada semua manusia itu. Dia berikan itu kepada kita. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan, kehormatan yang kita terima dari Tuhan. Bukan hanya sekedar kita diberi makan, diberi minum, dipelihara kehidupan kita, tapi dilibatkan dalam apa yang menjadi mimpi dan hasratnya Tuhan. Itu adalah kebahagiaan hidup kita. Kenapa? Kalau kita diberikan itu di dalam, Tuhan menaruhkan itu di dalam hati kita, artinya Dia ada bersama-sama dengan kita, Dia dekat dengan kita, Dia menyertai kita.
Kita tidak punya pernyataan apapun kecuali kita berada di dalam pusat dari kehendak Tuhan. Amin. Kecuali kita ada di dalam pusat dari rencana Tuhan. Kita mau pergi kemana-mana bisa, tetapi kita tidak ada di dalam pusat dari rencana Tuhan. Dan tidak ada jaminan bahwa kita akan mengalami pertolongan, pengurapan, kekuatan, keperkasaan Tuhan. Tuhan bukan tidak tahu seorang yang namanya Sonny Timotius. Ya, Tuhan tahu kita semua. Tetapi kalau Tuhan percayakan kepada Pak Sonny dan kepada kita semua, itu karena Dia ingin supaya kita berada di pusat dari kehendaknya. Dan di pusat dari kehendaknya kita semuanya aman. Haleluya. Kita semuanya terpelihara dengan sempurna dan luar biasa. Tadi kita juga doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Apa? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudaraku, itu adalah sebuah kesiapan kita untuk sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan percayakan itu kepada kita. Kalau kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, maka kitalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan kehendak. Ya, jangan seperti yang tertulis di Yesaya ya. Ini aku Tuhan, utuslah Dia. Gitu. Kan enggak gitu ya. Diajarkan oleh Tuhan Yesus, makanya diajarkan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya kita loh yang menjadi pelaksana dari kehendak Allah itu. Ini pelajaran yang kami dapat dari sejak di tempat di Bandung ketika masih PA. Kalau kita berdoa, maka kita orang pertama yang menjadi jawaban atas doa kita sendiri. Paham Bapak Ibu? Kalau kita minta pada Tuhan selamatkan Jawa Barat, dan saya melihat dari abang saya, ya, dari Penatua di sini, ternyata sampai hari ini doanya masih 3 kecamatan. Kami dulu mengadopsi tiap satu orang itu 3 kecamatan. Dan saya masih ingat, saya itu berdoa untuk Kelahi, untuk Daluan, ya, yang di Cikampek itu. Dan baru kemarin saya nyampe di Kelahi. Oh, ini tempat yang dulu saya doakan. Ya, tapi udah nggak heran. Kenapa? Karena dari dulu ada seruan untuk itu. Dan ternyata Tuhan tidak mengabaikan seruan kita. Ya, tahun berapa itu Bang? Kita misi 8788 ya. Yang pekan misi, yang seminar misi di divisi itu ya. 8788. Mereka doa untuk itu. Siapa yang taruhkan itu? Tuhan. Padahal kita belum apa-apa. Tapi Tuhan tahu bahwa kita mengasihi Dia dengan kapasitas yang kita bisa. Haleluya. Ya. Karena itu kita bersyukur ketika kita merespon kepada kasih Tuhan, dan lalu kita ambil bagian, dan apa yang kita lakukan tidak disia-siakan oleh Tuhan. Semuanya terwujud pada hari ini. Karena itu saya senang sekali saya bisa hadir di Cikampek, di Purwakarta. Ya, ke Kerawangnya belum, ya. Tapi puji Tuhan, Kerawang sebagian kemarin udah saya sampai ke sana ya, karena ke tempatnya Bang Abiel itu di Kelahi. Wah, ini dulu, dan saya masih ingat dulu siapa yang di situ. Bang Edi Sahbandar dulu ada di situ. Ya, karena saya dulu di PI Misi tugasnya nge-report laporan, termasuk jumlah orang yang hadir di persekutuan. Kelahi itu dulu kecil jumlahnya, ya. Tapi puji Tuhan, yang kecil itu yang memang seperti tadi dikatakan, dari kandang-kandang domba yang kecil, ya. Tapi Tuhan pelihara, Tuhan ambil, dan kemudian dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan yang besar. Saudaraku, ini bukan hanya bicara setia dalam perkara kecil, tapi saya lebih melihat ini sebuah pernyataan bagaimana Tuhan menghargai ketika kita mengasihi Dia dengan semua yang kita miliki. Amin. Kerawang, saya lihat tadi di beberapa tempat ya. Dan semuanya adalah tempat-tempat yang dulu kami doakan. Dan saya bersyukur Tuhan, terima kasih bisa datang lagi ke Jawa Barat setelah 23 tahun berada di Kepulauan Riau ya, dan menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan. Haleluya, puji nama Tuhan.
Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kemudian yang kedua yang Tuhan ajarkan pada kita pada hari ini, ketika Tuhan bicara pada Petrus di ayatnya yang ke-18, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau telah sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Haleluya. Di sini berapa orang yang sudah tua? Ukuran tua itu apa sih? Rambut putih. Ada yang dari muda udah putih. Dulu kami punya teman SMA, masih SMA rambutnya udah putih. Berarti dia bukan tua ya? Bukan ukuran itu. Tapi Tuhan bicara kepada kita. Ketika engkau muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau pergi kemana engkau suka. Tapi ketika engkau sudah menjadi tua, camkan baik-baik ini, tanda-tanda ketuaan. Ya, kalau ini terjadi jangan dilawan, jangan beli obat untuk melawan jadi muda. Ya, jangan diusahakan. Kalau ini terjadi, tetapi ketika engkau muda, orang akan mengikat tanganmu dan membawa engkau pergi ke tempat di mana yang engkau tidak kehendaki. Tanda dari bahwa kita itu tua, dalam arti tua itu dewasa. Apa? Yaitu kita menyerahkan diri kita untuk diikat, lalu dibawa ke tempat yang kita tidak kehendaki. Waktu muda kita mengikat pinggang kita sendiri, lalu pergi kemana yang kita suka. Tapi ketika kita menjadi tua, menjadi dewasa, kita diikat dan kita dibawa pergi ke tempat yang tidak kita suka. Inilah tanda dari ketuaan dalam arti kedewasaan. Kita itu menjadi dewasa di dalam Tuhan bukan karena umur, bukan karena tampilan, ya, tetapi karena apa? Karena kita merelakan, karena kita menyerahkan kehendak kita untuk melakukan bahkan sesuatu yang tidak kita kehendaki. Bapak Ibu yang sudah menikah berapa tahun, sudah menikah berapa puluh tahun, apakah engkau benar menjadi seorang yang sudah tua dan dewasa di dalam Tuhan? Tanda bahwa saudara adalah suami yang dewasa, istri yang dewasa adalah saudara menyerahkan kehendakmu untuk melakukan apa yang kau tidak suka. Kalau kau sebagai suami masih juga egois, biarpun udah putih, udah di depan ujung maut, kau tidak dewasa. Kedewasaan itu karena kita rela melakukan apa yang tidak kita kehendaki. Bapak nggak suka melakukan itu, Bapak nggak suka minta maaf, tapi harus minta maaf. Itu tanda kedewasaan. Bapak salah dan mengakui kesalahan. Nggak suka, nggak enak, nanti dihendakkan. Ya sudah. Sekarang kita mau belajar jadi dewasa atau enggak? Itulah tanda kedewasaan. Kita mengakui kesalahan. Kedewasaan bukan milik hamba Tuhan, tapi milik semua orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, maka kita akan dibawa oleh Tuhan kepada sebuah kedewasaan. Yaitu apa? Melakukan apa yang tidak kita kehendaki. Kita mengasihi Tuhan, Tuhan bilang, kamu pergi ke sini, kamu pergi ke sana, kamu pergi ke sana. Itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Bapak dulu lagi pacaran aja mau berani lompati tembok. Ya, untuk bisa ketemu karena dilarang sama orang tuanya, ada nggak ya kayak gitu? Ya, sampai patah kaki mungkin gitu kan? Atau paling nggak keselio. Ya ternyata biaya mengurut lebih mahal daripada kunjungan pacar. Tapi mau lakukan sesuatu yang sebenarnya tidak menyenangkan. Kenapa? Tanpa cinta kita. Haleluya. Asal ini anugerah dari Tuhan. Ya. Hari ini akan ditahbiskan menjadi pendeta. Saya mau sampaikan, ini bukan reward. Reward, penghargaan itu sesuatu yang kita dapat di akhir. Seorang yang bertanding, lalu mendapat piala, mendapat medali, mendapat mahkota ketika dia menyelesaikan pertandingan. Kalau promosi dari Tuhan, pengangkatan dari Tuhan, kita anggap sebagai penghargaan. Kita sedang menyelesaikan dan mengakhiri pengabdian kita kepada Tuhan.
Kita sedang berhenti kalau ini kita anggap sebagai sebuah penghargaan. Tetapi ketika kita menyadari ini sebagai tangan yang terikat dan dibawa ke tempat yang kita tidak suka, untuk kita juga melakukan apa yang tidak kita kehendaki, tapi sepenuhnya adalah kehendak Tuhan. Inilah tantangan dalam kemuridan. Sebuah tantangan adalah awal memulai sebuah pengabdian. Amin. Siapapun dari antara kita, ketika kita dipromosikan dan diangkat oleh Tuhan, ingat bahwa itu adalah tantangan. Untuk apa? Untuk menyerahkan kehendak kita. Naik jabatan itu bukan sesuatu yang menyenangkan dan untuk anggar jago atau untuk sok jago. Tetapi itu menuntut sebuah tanggung jawab, panggilan yang lebih besar. Untuk apa? Untuk mengikuti sebuah kehendak yang kita tidak inginkan, yang tidak kita sukai. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Dan itulah bukti dari kedewasaan kita. Itulah bukti kita semakin mengasihi Tuhan ketika kita menyerahkan seluruh kehendak kita kepada Tuhan hanya untuk melakukan kehendaknya, supaya tepat dan menggenapi apa yang kita katakan dalam doa kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hanya mungkin terjadi ketika kita bersama-sama memberikan diri kita untuk sepenuhnya hanya melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Penghargaan mengakhiri sesuatu, tapi tantangan membawa kita memulai sesuatu yang baru. Amin. Tantang dirimu untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Hadapkan diri kita selalu kepada challenge untuk membaharui komitmen dan kasih kita kepada Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang paling indah untuk kita memperbaharui komitmen kita untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi. Amin. Baik, mari kita berdoa dan setelah ini kita akan masuk dalam prosesi pentahbisan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur, kami memuji nama-Mu, Allah yang setia. Kau bukan memandang kami, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa kami, tapi Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau menghargai setiap ungkapan dan pernyataan kasih kami melalui cara apapun, sekecil apapun. Engkau tidak mengabaikan Tuhan. Terima kasih. Kami tinggikan nama-Mu, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang terus mengerjakan apa yang menjadi kerinduan-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dimuliakan nama-Mu. Haleluya.